Nih, jadi Tuhan Yesus nggak bikin malu sama Jaburnya Daud. Ya, ini di Jabur 22 ya, Jabur 22 ya, ini dikatakan, mereka menusuk kaki dan tanganku, segala tulangku dapat kuhitung, mereka menonton dan memandangi aku, mereka membagi-bagikan pakaian dan membuang undi atasku, menusuk kaki dan tanganku, kata Jabur Daud. Jadi Yesus itu kenapa disalib, Kak? Supaya nggak bikin malu si Daud. Daud sudah menuliskan Yesus ditelanjangi, sudah menuliskan Yesus ditusuk kaki dan tangannya, dikerumuni oleh anjing-anjing, yaitu orang-orang Romawi. Nah, jadi tulisan Daud dibenarkan Yesus. Yesus membenarkan Daud. Yesus membenarkan Musa. Musa menuliskan Yesus. Daud menuliskan Yesus. Cie-cie saling konfirmasi ya. Nabi mendukung Nabi. Tapi ada Nabi abad 7. Loh kok bisa? Bisa lah. Nabi abad 7. Ini siapa yang kenal? Puji Tuhan, sahabat setia dimanapun berada, kita bersyukur kali ini kita akan menyaksikan penjelasan kebenaran firman Tuhan dari seorang apologet Agatha yang mana mengupas tentang kebenaran firman Tuhan kepada para muslim yang begitu antusias dan ingin tahu bagaimana firman Tuhan itu patut untuk dilakukan atau dipelajari. Ya, tidak berlama-lama lagi ya sahabat setia, kita simak saja beberapa penjelasan apologet Agatha ini. Terima kasih. Nih, jadi Tuhan Yesus nggak bikin malu sama Jaburnya Daud. Ya, ini di Jabur 22 ya, Jabur 22 ya, ini dikatakan, mereka menusuk kaki dan tanganku, segala tulangku dapat kuhitung, mereka menonton dan memandangi aku, mereka membagi-bagikan pakaian dan membuang undi atasku, menusuk kaki dan tanganku, kata Jabur Daud. Jadi Yesus itu kenapa disalib, Kak? Supaya nggak bikin malu si Daud. Daud sudah menuliskan Yesus ditelanjangi, sudah menuliskan Yesus ditusuk kaki dan tangannya, dikerumuni oleh anjing-anjing, yaitu orang-orang Romawi. Nah, jadi tulisan Daud dibenarkan Yesus. Yesus membenarkan Daud. Yesus membenarkan Musa. Musa menuliskan Yesus. Daud menuliskan Yesus. Cie-cie saling konfirmasi ya. Nabi mendukung Nabi. Tapi ada Nabi abad 7. Loh kok bisa? Bisa lah. Nabi abad 7. Ini siapa yang kenal? Ini Nabi abad 7, ini siapa yang memverifikasi tulisannya? Siapa, Bambang? Ini siapa? Kenapa Daud mengenal Yesus? Yesus mengenal Daud. Kenapa Musa mengenal Yesus? Yesus mengenal Musa. Ini siapa? Siapa ini? Siapa ini? Nabi Rock. Siapa? Saya nggak tahu ini. Kok bisa percaya Nabi yang nggak pernah diverifikasi? Oke, itu dia ya. Oh, sabar Bang Wawan. Baru mau kukeluarkan buktinya. Kau pun Matius 17.
Nih kenapa ya? Oh, pro banget ini Nabi Yesus ini, nabi paling pro ya yang saya tahu ya. Enggak. Ngerinjas. Sul, tap sul, tap sul. Samsul maksud gua. Sul jangan lupa tap. Matius 17. Loh. Yesus bicara dengan Elia dan Musa. Kenapa? Tampaklah, aduh ini, tolong ya Om Burhan, saya butuh iPhone Om. Ini saya nggak nampak ini Om. Tolong ya Om ya, ini aduh saya butuh iPad Om. Nih Om Burhan biasanya nyediain iPhone ya kalau buat anak-anaknya yang nggak punya iPhone. Ini saya DM ya Om ya. Nih, tampaklah kepada mereka Musa dan Elia sedang berbicara dengan siapa nih? Nabi Yesus, cu. Nabi Yesus dengan Nabi Elia dan Nabi Musa. Ada Elia yang belum mati, ada Musa yang udah mati. Ini nabi yang masing-masing mewakili dari orang hidup dan orang mati. Elia ini mewakili orang-orang yang belum mati. Musa mewakili orang-orang yang sudah mati. Berarti Yesus ini nabi atas orang mati dan orang hidup. Tunggulah patut dan benar memberkatimu, ya Allah Tritunggal Maha Kudus. Nah, keren ya, keren dong. Nabi Yesus cie reuni sama Musa sama Elia. Nabi situ kok nggak diajak aja. Ya, dikonfirmasi sama tulisan Toret Musa dan tulisan Jabur Daud. Yuhu. Nah, kok bisa Daud sesumbar bilang tertusuk kaki dan tangannya? Kok bisa Musa bilang Yesus disalib? Kok keren ya? Ini dari kitab Perjanjian Lama sampai Perjanjian Baru, cuy. Ada petanya, bukan peta buta ya? Ada petanya ya, ini peta-peta yang udah ada dari zaman dulu ya. Ada yang nggak ada nama kotanya, di peta itu ada nama kota yang nggak pernah ada ya. Ini nggak pernah ada di abad 7. ini nggak pernah ada kota ini. Kota ini kagak pernah ada, baru ada di abad-abad baru. Nah, nih. Jadi semua kitab kami nih dari kejadian sampai Wahyu ini ngomongin ini. Ini bintang utamanya ini. Ini bintang utamanya kocak ini. Ya. Ini bintang utamanya nih. Ini bintang tamu plus bintang utama nih. Nanti akhir zaman ini juga ini bintang utamanya nih. Emang ada bintang yang lain? Di akhir zaman ini yang datang. Mohon maaf, yang lain-lain kagak ada, kagak diajak. Ya, ini kenapa gue bilang kok udah Musa aja udah ngomongin ini kejadian, cu. Ya Allah ya Tuhan. Ya. Di dalam kitab Kejadian ya, keturunan perempuan itu akan meremukkan kepala iblis. Itu ngomongin ini. Keturunan perempuan siapa? Nih. Aduh. Alkitab bonyok ini. Tolong Om Burhan, Alkitab saya udah jelek. Nanti saya DM ya. Tolong transfer duit ya Om ya. Nih.
Aku akan mengadakan permusuhan antara engkau, antara keturunanmu dan keturunan perempuan. Ah, blur om, gimana sih, transfer dong om. Ah, lu najis ngemis. Iya dong, gak apa-apa gue ngemis. Buat yang penting gue ngemis itu bukan buat gaya-gayaan, buat ngejelasin firman Tuhan. Nah, lu cuman buat beli sepatu Nike ngapain? Mau buat beli jam tangan jangan ngemis dong. Gak usah, ini untuk ini. Nah, keturunan perempuan, siapa keturunan perempuan? Siapa? Siapa keturunan perempuan di dunia ini? Nih, maaf ya, bukan keturunan yang kagak jelas bapaknya ya, yang udah dalam perut 4 tahun, bukan. Mau ditransfer Bu Gembala tahu baik. Nah ini ya, jadi dari kitab Musa ya, Tauratnya si Musa, ini udah ngomongin Yesus. Ada lagi di dalam kitab Ulangan ya, seorang keturunan darimu akan kubangkitkan. Nah itu dalilnya. Bentar, kita cari ya. Dari antaramu akan kubangkitkan seorang nabi. Ini Taurat Musa ini menubuatkan Yesus. Ngeri nggak tuh ya? Seorang nabi akan kubangkitkan. Ini yang suka dikirain yang sebelah ya. Di antara bangsamu. Nih. Ulangan 18 ayat 18. Mantul. Nih ya, langsung gua gaplok nih yang bilang-bilang nabi yang lain ya. Ulangan 18 ayat 18. Nih, seorang nabi, akan kubangkitkan bagi mereka di antara saudara mereka. Dibangkitkan ya, nggak bangkit-bangkit itu mah nabi apa? Ini kalau dibangkitkan artinya sebelumnya mati lalu bangkit. Nah Yesus, ini ngomongin Yesus, nabi yang kubangkitkan ini beneran dari mati dibangkit, bukan dibiarin 3 hari. Ini bukan seorang nabi akan kubiarkan dieler 3 hari, nggak ada. Langsung auto bangkit. Seorang nabi akan kubangkitkan. Ini berarti Taurat Musa udah ngomongin Yesus. Nggak pernah dibilang seorang nabi akan kueler 3 hari baru gua buang di kubur. Kitab bohong. Woy. Buktiin dong kalau kitab kami ini bohong dengan yang asli. Tunjukkan yang asli. Yang bilang ini kitab bohong, yang asli mana? Ini. Ada nabi di ler 3 hari. Kita mah tidak ya Kak Fon ya. Oke. Itu nabi atau nopel? Kalau ini nopel, kenapa kejadiannya benar terjadi? Nopel itu fiktif. Ini kenapa beneran terjadi? Kenapa bangkit? Saya tanya, kalau novel itu nggak bangkit, cu? Hah? Ini ya, Musa, nih saya kasih tahu kalau ini novel nggak mungkin. Musa itu 1500 tahun sebelum Masehi. 1500 SM ya. Sebelum musim menikah. SM sebelum menaiki buruk. Maaf. Musa itu hidupnya 1500 tahun sebelum Masehi. Nulis apa dia? Ada nabi dibangkitkan. Oke. Ada nabi yang dibangkitkan. Terus abad 1 ada nabi yang dibangkitkan, siapa? Yesus. Gitu loh. Maaf ya, jadi pertanyaan-pertanyaan receh kalian ini Alkitab saya ini bisa membaca, menjelaskannya. Gitu loh. Sorry ya, udah common era ya. Iya, ED. Annual Domino. Ya, common era sama aja ini bahasa Inggris. Ya kan? Nih ya. Kalau yang
7M, bukan 7 rendah. Om Burhan, beli chargeran Om. Om, ini udah lowbat nih bateraiku. Om beliin power bank Om, anjas. Minta apa-apa Om Burhan. Nanti gua DM ya Om ya. Nah ini ya. Nah ini. Ada 7 Masehi yang tidak diverifikasi, ya, tidak pernah bisa diuji kebenarannya. Ini boleh dikatakan dongeng, ya. Ini bisa Mbak. Contoh ya, kamu tahu penulis kitab fiksi J.K. Rowling ini menulis Harry Potter. Keren ya, Harry Potter ini keren, dia menuliskan ini banyak sekali keajaiban, agak-agak keren dan ngeri-ngeri sedap. Tapi ini nggak bisa dikonfirmasi karena ini adalah fiksi, bikinisasi. Tapi ini bisa karena sudah dibuktikan abad 1 oleh Yesus. Dia mati dan bangkit. Nah ini dongeng. Ini pasti DONGENG. Dongeng sayang. Itu udah nggak lain nggak bukan itu. Udah fix. No debat, no kecrot. Ya, gitu ya. Jadi paham ya. Kalau yang terverifikasi dan terbukti ini disebut faktual, tajam dan terpercaya. Ini simbol SCTV ya. SCTV ya. Tajam, faktual dan terpercaya. Nah, kalau ini dongeng. Ini dongeng. Siapa ini? Ada yang kenal ini? Ada yang memverifikasi? Nggak ada sayang. Ya. Ini hanyalah suratan takdir. Tetapi ini benar-benar ada. Nah, gitu ya. Jadi yang untuk mengatakan ya, Tuhan saya itu dongeng apa segala macam, mohon maaf. Sekali lagi mohon maaf ya. Kalian lihat dulu faktanya. Gitu ya. Tap-tap dia Dauni. Aduh, Ririn, 5 domba maksudnya apa sih saksi 5 domba? Jangan suka bersaksi dusta lah, nggak boleh, nggak baik untuk kesehatan biji mata dan mental ya. Oke, kita naikkan Handi Sadatun. Baik, jangan lupa tap-tap ya teman-teman ya. Sebelum Mbak Bulan ini nanti, Mbak Rock ini nanti nge-gym. Halo, Pak Handi Sadat. Halo. Mikum. Pak Handi. Pak Handi Sadatun. Demi Ale kena Bennett sayang. Halo Pak Rejon. Halo. Jelek tulisanmu. Ya nggak apa-apa Mas Roy. Halo. Silakan Pak Rezan, ada yang mau ditanya seputar iman Kristen. Sorry ya Mbak, ini mau tanya tentang kasih. Kasih apa nih Pak? Kasih duit, kasih gift, kasih lapor, kasih geruduk, kasih yang mana nih? Ada begitu banyak kasih di dunia ini Pak. Ya makanya mau tanya. Iya, kasih yang mana? Ini, sebenarnya kasih ini kan banyak ya. Kasih itu lemah lembut, ramah. Oh, bukan. Kasih itu macam-macam Pak. Ada namanya agape. Ada yang namanya storge. Ada yang namanya filia. Gini, ada Mbak. yang namanya eros. Apalagi woy yang di bawah woy? Silakan Pak. Gini Mbak, mau tanya ini gimana sih? Apakah manusia ini bisa menjalankan kasih itu dengan baik? Persoalannya gini ya Mbak, kasih ini kan susah dilakukan oleh manusia.
Enggak lah, Terutama gampang manusia ini Pak. kan baru. Gampang. Kasih itu Hah? paling gampang dilakukan Pak. Bless me God, kasih dulu 1.000. Dikasih nanti tuh. Nah, Hmm. ya. Ah, persoalannya kan manusia ini kan dari daging, punya 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 Apa? emosi, punya marah. Ah, manusia ini melaksanakan kasih ini, apa betul bisa melaksanakan atau tidak, Mbak? Bisa Pak, bisa. Dan kalau memang betul-betul kalau memang tidak dilaksanakan, dosa apa tidak? Kasih dilaksanakan, tidak dilaksanakan nggak ada hubungannya dengan dosa. Karena kasih adalah perbuatan baik. Perbuatan baik ini bagaimana bisa mendatangkan dosa? Yang mendatangkan dosa itu adalah melawan Allah. Ini persoalannya gini, kalau tidak melakukannya gimana, Mbak? Ya Nggak pasti dosa. apa-apa. Kan? Nggak Pasti dosa. dosa. Kan? Pak, misalnya Bapak tidur, dosa nggak sih Pak? Saya Ya pasti tanya. nggak dosa. Ya udah, tidak melakukan ya kan seperti dorman atau tidur. Iya benar. Kalau tidak melakukannya ya tidak apa-apa. Yang namanya dosa ini Pak, dosa itu apa Pak? Membunuh, bersaksi dusta. Masalah membunuh- Sabar, masalah sabar, membunuh sabar. itu gini, Mencuri. Mbak. Ini baru dosa. Ya saya ngerti. Ah, Pasti mencuri, iya. membunuh itu dosa. Mm-mm. Tapi kalau kita tidak melakukan kasih itu kan banyak. Kasih itu adalah Bukan tindakan. hanya- bukan iya, kasih itu kan tindakan. Tindakan Apakah- memberi dan membalas. Ya, Ini. maksudnya ini manusia ini kan belum tentu melakukan kasih itu dengan Itu baik. kan kau, Pak. Jangan orang aja kau ini. Aku kan kasih. Nih contoh, saya kasih tahu contoh ya, Pak ya. Gini, contohnya, Mbak marah. Nih, saya mengajar. Ini bukti saya mengasihi orang-orang goblok yang ada di bawah ini. Paham? Jadi kasih itu tindakan, enggak ada N-nya. Tindakan mengupgrade diri ke arah positif. Bukan positif hamil ya. Kasih adalah tindakan mengupgrade diri ke yang positif, ke arah positif. Nah, mengajar itu adalah tindakan kasih. Ini udah gua tulis, nggak usah lagi lu bikin di situ filia, storge, eros, agape ya. Ini ada kasih yang terakhir ya. Kasih gift. Nih, ini yang terbaru. Ya, itu yang terbaru. Ada kasih yang terakhir ya, yang kelima itu adalah kasih gift. Nah, ini. Ada lagi yang keenam ya, Pak, jenis kasih. Kasih laporan ke polisi. Nah, ini Pak yang paling fatal ini. Nih. Kasih laporan yang ke polisi. Ini kasih yang kasih geruduk ya. Ini yang ketujuh Pak. Kasih geruduk. Ini kasihnya melebihi. Ini silakan Pak. Contohnya apa Pak? Jadi contoh perbuatan dosa itu adalah ini Pak. Kasih geruduk. Nah itu Pak. Silakan Pak Rejom. Iya, saya ngerti, Mbak. Maksudnya ini apa benar-benar manusia itu bisa melakukan hal itu? Maksudnya Bisa saya. Pak, bisa. Kan tadi sudah saya Karena bilang Pak. kasih ini Kamu mencintai istrimu dan tidak berselingkuh, itu perbuatan kasih. Ya, memaafkan itu perbuatan kasih. Walau orang ada yang nilep donasi ke saya aja saya maafin Pak, ada Pak. Saya ngerti. Saya ngerti. Yang mana nih Pak? Saya ngerti itu, Mbak. Gini, maksudnya kita melakukan kasih ini paling sulit. Kalau Ya itu bagi Bapak, bagi saya enggak, gampang. bukan. Astaga Tuhan.
capek ya Pak ya. Bapak kalau sulit, Bapak kesulitan Pak. Makanya Bapak itu harus melakukannya itu karena Tuhan Yesus. Kok sulit? Ya kena pelanggaran anjir. Aduh, selamat malam Pak Gian. Atau sulit ya saudara-saudara ya. Belum apa-apa, ini kasih lapor nih. Ini nggak enak anjir. Lu bisa nggak sih setiap gua live nggak usah kasih lapor gitu loh. Lu masalah hidup lu apa Bambang? Ya, belum apa-apa udah kasih lapor. Aduh Tuhan. Nah ini Pak, saya bilang tadi ya. Ini Pak, salah satu bentuk kasih ini kasih lapor. Ini kasih yang ke-6. Ini kasih yang ke-6. Kasih laporan. Ini langsung dikasih tunai nih. Tap-tap ya oi. Kasih report Pak. Aduh, ada aja ya kan. Jadi kalau Bapak bilang sulit Mbak melakukan kasih itu udah Pak. Nih kalian itu sudah melakukannya. Kasih lapor, ya, kasih geruduk, udah. Ini kasih gift yang belum. RT 6 kali-kali kasih gift gitu ya. Kasih yang ke-5. Jangan kasih yang ke-6 sama yang ke-7 ya. Nah gitu. Oke Pak, jadi nggak ada yang sulit ya Pak. Nah 300 orang di room saya ini udah melakukan kasih, jadi nggak sulit nih kasih gift. Dan Bapak aja yang belum kasih Pak. Jadi kalau Bapak bilang sulit Mbak melakukan kasih dong Pak. Kasih. Nyata tuh kasihnya. Yang ini juga nyata kasihnya nih ya. Kasih laporan. Kasih report. Nah ini kasih tap-tap. Jadi nggak ada yang sulit Pak. Semua kasih itu semuanya itu nggak ada yang sulit. Kasih sempurna itu Kak Mia, betul. Udah Pak, kasih geruduk jangan ya Pak, ampun. Nah kita tanya dulu ya, apa benar kasih itu sesulit itu? Tidak. Nih kita cari ya. TU yang sulit Kak. Yang bilang TU itu sulit Kak, tolong dicoba ya. Gini Bang, caranya ya Bang ya. Kasih TU itu nggak sulit Bang, TikTok Universe ya. Yang pertama isi dulu koinnya. Nggak ada yang sulit di dunia ini, makanya saya bilang jangan dipersulit lah. Halo Kak Kagu, silakan Kak Kagu. Malam. Ya, Bapak cuma mau tambahin dikit. Kasih itu tuh wajib ya untuk orang Kristen. Sebenarnya ke Tuhan. Standar itu Putus-putus kakakku sayang. Putus-putus kakakku sayang. Iya. Coba diulang lagi Kak. Coba diulang lagi Kak. Iya, mau tambahan. Aduh kakak ke mute Kak ya. Gini ya, aku ajarin dulu sama Bang Bram ya. Kalau kasih TU itu gini Bang, pencet. Nah, lalu kasih Bang, gitu. Kak Kagu kayaknya masih di sawah ya. Kak Kagu nih kayaknya masih di pedalaman Amazon. Sinyalnya jangan digigitin Kak. Begini Mbak. Ya silakan. Kasih itu memang wajib ya. Setiap orang Kristen harus melakukan itu wajib. Tapi maksudnya contoh gini. Kita ketemu orang, terus kita tersenggol sedikit atau kita sudah marah-marah. Apakah itu kita menjalankan kasih? Jangan kita dong Pak, itu Bapak aja. Saya emang nggak pernah marah. Itu ya? Ya jangan diajak aja, Kak Kagu juga jangan diajak aja. Kita kalau disenggol saya gitu. Emosi manusia itu kan juga tidak bisa dikontrol Mbak, gitu maksud ya, saya. Ya itu kan Anda, kalau apakah saya sih kita melaksanakan kasih atau tidak?
Pak ini gimana sih Pak? Saya bilang Pak, jangan bilang kita, Bapak aja. Oh Saya gitu mah ya. nggak ikut. Iya, saya mah jangankan disenggol Pak, saya dilaporin aja saya santai Pak. Iya, saya nggak kasih lapor balik gitu loh. Oke Mbak, Nah, oke. gitu. Atas pencerahannya terima kasih. Iya sama Pak. Terima kasih Mbak. Nah, Tuhan memberkati ya Pak ya. Iya dong, saya mah berbelas kasihan. Saya mah diambil donasi aja dari saya aja, saya biasa aja, nggak saya kasih lapor. Nggak ada Pak, nggak saya kasih balas, cuman saya buat jadi piti. Gitu. Biasa aja Pak, santai Pak, santai. Jangan bilang kita ya, saya nggak diajak soalnya. Itu katanya semut piaraanku hilang Kak Alek, nanti gua tambahin semut lu. Aduh Kakak Gu sayang banget ini. Nggak bisa ngomong, ayo dong Kakak Gu. Aku terkagu dan tak bisa bangkit lagi. Silakan Kakak Gu, kasih rantai anjir. Halo Mama Sopi. Halo. Tumben gak open cam Kak? Udah sayang, ini udah open cam. Silakan. Ya, silakan Mama. Saya sih sementara ini masih pergumulan juga. Cuman gimana ya? Kalau misalnya, bukan misalnya sih, ini terjadi pimpinan saya ini yang tempat saya kerja ini kayak gimana ya? Bukan menuduh, tapi dicurigai itu kayak menyelewengkan dana atau anggaran. Itu udah ditegur, tapi gimana cara? Emang sih kayak emang juga sulit, kayak juga sulit nggak bisa kalau saya sih pribadi. Jadi ada yang ngegelapin dana di kantor kakak gitu maksudnya. Astaga, kasihan banget ini kakak gue ya ini. Ya, memang nggak apa-apa Kak, memang ada orang-orang yang kayak gitu Kak, nggak apa-apa, kita ampuni aja Kak, nanti karena segala perbuatan kita itu mengikuti kita Kak. Jadi Oten itu jangan khawatir. Ya kalau ada orang yang menjahati kita nggak perlu khawatir Kak, karena ingat ini Kak, Tuhan Yesus itu adalah hakim yang adil. Ya, apapun yang kita lakukan, ingat ya, Oten ya, ingat Oten. Saya kasih tahu kalian ya, kita sebagai Oten sudah ditebus oleh Kristus. Jangan pula kita itu tidak berbuat baik, karena ini ya, nih, saya kasih tahu Oten. Jangan kau kira ya, nih, ya, sungguh kata Roh, supaya mereka, ini yang mati nih, nanti kita mati, beristirahat dari jerih lelah kita, karena segala perbuatan mereka menyertai mereka. Nah, perbuatan kita ya, itu menyertai kita. Jadi kita ini kalau berbuat nih, jangan kira Tuhan Yesus itu nggak nengok ya. Nih, ini untuk Oten ya, jangan kau kira udah Yesus nebus kau, terus enak-enak biji mata kau nih. Segala perbuatan mereka menyertai mereka. Seketika kita sudah mati nanti, ini nanti akan mengikuti kita. Makanya kita itu nggak boleh melakukan hal-hal yang tidak baik. Gitu. Malas berbuat baik kan sudah ditebus. Justru sudah ditebus makin kita berbuat baik. Ayat berapa Kak? Itu Wahyu 14 ayat 13. Jadi jangan kira ya, kita semua yang sudah ditebus oleh Kristus ini, itu perbuatan kita itu tidak akan mengikuti kita. Ingat tabur tuai ya sayangnya. Benar nggak? Ada tahu yang namanya tabur tuai? Kalau kamu menabur angin, kau akan menuai badai. Kalau kamu menabur kebaikan, kamu akan menuai kebaikan. Ya jangan kau kira hidup ini cuma hari ini toh. Perbuatan RT 6 gimana Kak? Diakumulasi, tengok aja nanti penghakiman Yesus. Makanya kenapa orang Kristen
ketika sudah percaya kepada Kristus, melakukan yang namanya nih, pengakuan ini ya, dosa. Ini sakramen ya. Sakramen pengakuan dosa dan ekaristi. Nih, ekaristi itu perjamuan. Makanya Oten setiap kali hilaf itu sekali ya, jangan berkali-kali, itu namanya doyan. Ya, ketika Oten hilaf jatuh ke dalam dosa, dia harus mengakui dosanya. Sakramen pengakuan dosa dan perjamuan kudus. Ya kalau hilaf tiap hari hilaf aja. Ini sakramen ya. Benar ini kakakku. Jadi Oten kalau salah, makanya kenapa di gereja sebelum kita ekaristi kita mengaku dosa. Begitu kita mengaku dosa, dosa kita dihapus. Ayatnya mana Kak? Coba buka Matius 18. Ayat 18. Ada yang bisa buka? Nah, ya. Begitu kita mengaku dosa, imam akan mengatakan apa yang Yesus memberikan otoritas kepada imam, apa yang kau ikat di bumi terikat di surga, apa yang kau lepas di bumi terlepas di surga. Kalau kita sudah mengaku, dosa kita sudah dihapuskan, maka kita layak bagi tubuh dan darah Kristus. Yesus masuk di dalam kita. Ini. Makanya kenapa orang yang sudah dibaptis, sudah pengakuan dosa, ekaristi, ini ya, ini sangat peka membaca ini. Dia peka sekali. Kenapa? Karena ada roh Allah di dalam diri kita, sehingga kita mengerti ini baca Alkitab. Kok bisa ngerti Kak? Kok bisa ini? Kepekaan ini kita dapat dari sini. Kenapa? Karena kita sudah habis bukuku Om Burhan. Bukuku habis, nanti transfer. Oke? Karena kita sudah mengenakan Kristus. Tolong ya penonton ya, transfer ya. Saya panas nih, AC saya mati. Ya, nanti saya DM ya, nanti saya DM. Nah, nih, karena kita sudah mengenakan Kristus dan Kristus sudah ada di dalam kita. Ini mengenakan Kristus melalui sakramen baptisan. Yesus ada di dalam kita, masuk ke dalam kita, ekaristi. Ini Krisma, kenapa kita bisa melawan dosa kita? Karena dalam sakramen Krisma. Ini baptisan. Makanya Oten setelah dibaptis di Krisma ekaristi berbuat baik. Kenapa? Karena kami sudah selamat melalui 3 sakramen tadi. Makanya Oten itu baik-baik. Bukan malah berbuat baik biar selamat. Bukan. Karena udah selamat melalui 3 sakramen. Aduh, tulisan gue jelek banget. 3 sakramen. Makanya Oten ya, kalau lu lihat ya, suka maafin orang. Betul nggak? Mami Sofi, Kak Kagu. Makanya Oten nggak dendaman. Nggak dendam. Mudah memaafkan, nggak geruduk. Ini Oten tuh udahlah. Selalu begitu. Karena setiap kita meminta ampun kepada Kristus, ya, kita akan diampuni sebab kita sudah mengampuni orang. Ini yang namanya kasih timbal balik. Nih, kita diampuni Kristus karena kita sudah mengampuni. Nah, sukses, makasih GBU Umum. Itu, kasih itu ini. Ya, kasih itu tindakan. Nih, jadi kalau kasih ya harus timbal balik. Kita mengampuni,
Itu adalah wujud kasih kita. Maka Bapamu di sorga akan mengampunimu. Itu doa Bapa kami ya Kak Kagu ya. Aku terkagu dan tak bisa bangkit lagi. Kak, panas, AC hidupin. Ya dikirim dulu dong AC-nya. Mohon ya, suami-suami orang, tolong TF saya ya. Atau bini-bini orang lah ya. Itu ya. Seperti itu. Ada yang mau ditanya Mama Sopi? Mama Sopi COD. Sopi COD. Silakan Irgi. Silakan. Abang agama pagan ya? Oke, silakan Bang Pagan. Halo, Assalamualaikum. Selamat malam. Ya, selamat malam Bang. Kakak, saya bisa tanya, Kak? Boleh lah. Mengenai Matius 4 ayat 7. Apa dikatakan di situ Bang? Matius 4 ayat 7 Bang. Silakan. Yesus berkata kepadanya, ada pula tertulis, janganlah engkau mencobai Tuhan. Terus kenapa dia pergi serahkan diri, bunuh diri? Itu kan sama saja halnya dengan ini. Apa Bang? Siapa bunuh diri Bang? Siapa bunuh diri Bang? Yesus tahu kan dia sebelumnya dia tahu bahkan dia akan mati. Kenapa dia harus pergi lagi di kematian itu? Oke Bang, yang namanya bunuh diri itu Bang, dia ngerjain sendiri. Kapan hari Yesus naik sendiri ke salib? Kapan dia menusuk dirinya sendiri Bang? Bang jangan gila dong Bang, Anda ngerti gak sih arti bunuh diri? Bundir, nih Bang, bundir ya, itu dikerjain kan sendiri Bang. Kan dia sudah tahu bakalan disalib kan? Iya, saya juga Bang. Orang nih, saya tanya Anda, kamu tahu nggak? Dia sudah tahu kalau tentara sana juga tahu dia bakalan mati ke perbatasan Bang. Hei, goblok. Tentara sana, nih saya kasih tahu kau ya. Di bawah. Tentara, nih ya goblok banget sih ini. Tentara juga tahu kalau ke perbatasan bakalan mati. Kok kira tentara bundir? Gue tanya lu, kok kira polisi yang mengamankan orang-orang suka demo, ada yang demo itu bawa golok, bawa arit, bawa pacul, parang. Ini tau nggak? Polisi dan tentara tahu resikonya bakalan luka dan metong bisa. Tapi kenapa? Ini yang namanya berkorban, kupluk. Lo bedain berkorban dengan bundir. Ih, longor. Bundir itu upaya mati sia-sia sendiri, dilakukan sendiri. Makanya Bang, orang yang bundir itu diem-diem. Ya, nggak ada yang tahu. Bundir disaksikan rame-rame namanya bukan bundir. Aduh, longor, Mukidi. Bundir itu lo ngerjain sendiri, sayat sendiri. Lakuin sendiri, nembak sendiri kepala lo. Lah dia Yesus kagak anjir. Tentara, nih saya kasih tahu. Ini tentara, polisi, nih kalau lagi dalam kondisi dia berperang, Bang. Ini tahu resikonya itu metong. Betul. Bedakan bundir dengan berkorban. Lu tahu nggak? Saya kasih tahu kamu. Kenapa Yesus itu disalib? Karena dia mengaku Tuhan dan Allah. Nih, ini dosa Yesus. Ini kesalahan Yesus sehingga dia disalib. Karena mengaku dia Tuhan dan Allah. Paham kau? Ini atas karena ini penghujatan yang dilakukan ini salahnya Yesus. Ini salahnya Yesus itu apa? Ngaku Allah. Paham kau? Ini ketika dia mengaku dirinya Allah, dia dijatuhi hukuman. Paham kau? Padahal dia Allah, dia Tuhan. Makanya Yesus itu mati disalibkan tanpa dosa dan salah. Ya, tapi orang-orang mengatakan dia menghujat Allah. Orang-orang mengira dia berdosa.
Karena dia mengaku Tuhan dan Allah. Atas kesalahan ini yang dikirain orang Farisi itu, ya, dia diduga menghujat Allah, padahal dia memang benar-benar Tuhan dan Allah. Dia nggak punya dosa dan dia bukan bundir, goblok. Paham kau? Jadi kau ngerti ya sekarang bundir sama berkorban. Udah paham sampai sini, Dek? Aduh, itu bagaimana pun. Oke, daripada pusing-pusing ya. Sekarang saya tanya, Allahmu itu ngapain? Apa yang sudah dilakukan Allahmu sebagai Allah? Sudah selesai pekerjaannya, dia santai-santai di atas harus. Ngapain dia harus ini? Sekarang saya Aduh. tanya, Allahmu kerjanya apa sekarang? Sudah selesai dia pekerjaan. Allahmu, saya tanya, Allahmu sekarang kerjanya apa? Dari dulu santai, nggak pernah ngidupin orang. Udah. Tuhanmu nggak ada kerjanya. Udah, dia santai-santai sekarang. Belum ada yang dibangkitin. Gabut. Udah. Jadi udah ya. Kebodohannya udah paham ya. Yesus itu bukan bundir. Nah, ini kebodohanmu. Bundir itu upaya menghilangkan nyawa sendiri tanpa diketahui orang lain. Ini namanya bundir, botong. Ini. Tapi thank you ya Bang Irgi ya. Thank you sudah mengakui Yesus disalib. Karena ada Tuhan yang mengatakan diserupakan. Ya, ada bacaan yang mengatakan diserupakan. Nah, ini kan udah ini. Jadi kalau ada bacaan yang mengatakan diserupakan, ini hoax. DONGENG, dongeng. Ini santai, Bang. Ini komik ya. Ini komik diserupakan. Thank you ya Bang, udah mengakui Yesus disalib. Santai bro, macam di pantai. Oke lah, kalau begitu. Paham ya, jangan goblok. Tadi udah kupatahkan argumentasimu bundir. Sekarang kau bilang santai. Nah, Tuhan kau lagi santai. Bang, santai itu gini, Bang. Ya, nih, saya kasih tahu santai ya. Sabar, Bang. Sabar. Ini yang namanya santai nih, Bang. Ini lagi santai, Bang. Ada petir menyambar, dia santai di atas. Ya, ada geluduk, ini santai, Bang, di atas. Ini lagi ngapain, Bang, di atas? Ini lagi ngapain? Maaf ya. Ini lagi santai, Bang. Yang namanya santai itu gini, Bang, ya. Ya, itu lagi santai, Bang. Oke. Ya, Bang Irgi ya, semoga paham ya, itu santai ya, santai. Kalau alasan kamu itu menyembah Yesus karena dia kasih Nah, ini lagi santai nggak Bang di atas, Bang? Ini lagi ngapain di atas? Saya tanya, ini lagi ngapain di atas? Ini lagi ngapain di atas? Di atas ngapain ini? Itu lambang saya. Nah, Lambang saya. ini apa tulisannya? Ini apa tulisannya? Tulisannya apa? Itu lambang, Bang. Lah ini saya tanya, tulisan baca. Anda nggak buta huruf kan? Ini apa? Bacanya apa? Ini apa? Om kami itu tidak bisa Ini apa? Ini apa? Ini apa? Baca. Itu siapa yang buat? Siapa yang buat? Ikro, Bang. Ikro, Kamu Bang. yang buat. Ah, udah kau nggak bisa baca, disuruh baca. Baca dong, Bang. Ah, lu disuruh baca nggak mau. Jadi nggak salah ya. Narasi Anda butuh huruf. Baca dong. Nggak bisa baca. Apa sih? Apa? Santai, Bang. Ya, santai kayak di pantai, Bang. Santai ya bro. Pertama kau tuduh Tuhan saya bundir, nggak boleh lagi tuh. Ya nggak baik. Itu nyata ya sekarang bahwa mereka buta huruf. Nyata. Nanya sama Agatha dia bisa apa? Nyata sekali ya.
Ya, jangan lupa tap-tap tuh kata Bang Kicoy. Jangan berkicau aja di bawah. Demi Alek, gak ada kerjaan tuannya. Apaan maksud lu, Del? Maksud lu apa? Yang siapa yang kagak ada pekerjaan? Gue mau bisa menunjukkan pekerjaan Yesus ya. Pekerjaan Yesus tuh ada. Oke, jangan sampai offside. Umi itu ibunya ibu siapa? Oke, ini kita naikkan ya, agak lain emang. Waduh, Silakan agak lain. lagi tap-tap ini malah Oh, kepencet. tertekan ya Pak. Baik, tertekan Bapak ya. Bapaknya lagi tap-tap tertekan. Baik. Banyak yang tertekan di sini ya. Jangan lupa ya kalian tap-tap terus ya kayak Bapak yang tertekan tadi. Halo, Sarmiati Gali. Maaf kak, Tertekan. terpencet tadi. Oh, Iya. Oke, baik-baik, Tuhan memberkati. Banyak orang tertekan di room saya. Masih asal jangan tertekan batin. Nih, tolong ya, makhluk-makhluk lain juga jangan merasa tertekan dong. Aduh, jadi nggak enak nih saya nih. Banyak yang tertekan. Jangan lupa ngopi ya, woi. Ngopi sambil tap-tap. Sembari ngopi dan tap-tap, jangan tertekan. Oke. Mana lah ikon tadi ya? Halo. Nyari ikon. Nah, ini dia. Halo. Stevi Nanjaya. Woi, kakak ngapain? Ngapain emang? Turun weh, lu Anda tertekan juga. Kasih tekan. Amat kak kue lebarannya, itu kue Imlek. Aduh, kayak kita naik ya, jangan sampai Daud tertekan juga ya teman-teman ya. Ada BAB, BAB, Bless Me God, boy. Ada Bless Me God. Bukan asu biasa. Tertekan sulit. Oh. Nah, ini kita lihat umat tertekan ya. Kita lihat lagi umat tertekan. Nah, umat Umi. Gimana Umi? Tadi nggak bisa baca, belum diajarin ya huruf hijaiyah ya? Nggak pernah diajarin Saya tanya huruf kau, hijaiyah. Loh, itu siapa yang buat? cuman Manusia atau nyuruh Allah? Anda baca, ini ngapain di atas langit Saya ini? tahu. Saya Iya, tahu. apa? Berarti Tahu kamu apa, menilai Wan? Tuhanku yang seperti begitu, Mana? bukan saya. Lain kita menilai kamu Coba baca. kamu menilai Tuhanmu sendiri. Saya Coba menilai baca kamu tadi Allah. fitnah Tuhan saya bundir ya, digantung di atas sudah tenang-tenang. Nah, ini ngapain ini? Tanya ini ngapain di atas? Masa kamu Yang punya dilingkarin penjelasan ini. dengan Elia beda sih? Ini yang dilingkarin ini Kamu punya ngapain di atas? penjelasan dengan Elia beda. Ini Kamu ngapain punya di penjelasan atas? dengan Elia beda. Coba baca. Elia bilang kata kalau disalib itu karena Ini coba baca dulu ini apa tulisannya, baca lah, baca. Kamu punya penjelasan dengan Elia bertentangan. Baca ya Allah. Intinya Bro, bisa baca nggak sih, Bro? Pertentangan. Bro, bisa baca nggak sih? Bisa baca nggak sih? Ya, demikianlah sahabat setia penjelasan dari seorang apologet Agatha yang menceritakan tentang kebenaran firman Tuhan, bahwa banyak sekali para muslim yang kurang begitu yakin akan kebenaran firman Tuhan. Namun itu hal yang biasa ya, karena memang orang belum percaya 100%, masih ragu dan meragukan kebenaran firman Tuhan. Namun ketika Agatha menjelaskannya satu persatu, maka seorang muslim pun juga menyimak dengan baik, dan sehingga para muslim ini terus
ingin belajar dan belajar dari apologit Indonesia yang luar biasa dipakai Tuhan ya. Kiranya semakin kebenaran firman Tuhan ini selalu disingkapkan ya. Rahasia-rahasia firman Tuhan dapat terus diberitakan dimanapun berada oleh para apologit yang dipakai Tuhan dimanapun berada. Kiranya apologit Indonesia ini selalu mendapatkan kuasa Roh Kudus untuk menjelaskan bagaimana kebenaran firman Tuhan itu harus didengar oleh setiap orang, agar banyak orang yang mengerti kebenaran firman Tuhan dan menjadi percaya dan mengikut Yesus. Ya, sahabat, apabila sahabat ingin terus mendapatkan penjelasan-penjelasan tentang kebenaran firman Tuhan, maka terus ikuti channel-channel kami yang menarik dalam membahas firman Tuhan. Lebih lagi seru dalam debat terbuka, banyak sekali ya pelajaran-pelajaran yang boleh kita ambil. Ya sahabat, berikan like, komen tentunya, dan juga subscribe, share berita ini agar semakin banyak orang mendengarkan firman Tuhan dan banyak jiwa-jiwa dimenangkan untuk kemuliaan nama Tuhan. Ya, terima kasih. Tuhan Yesus kiranya memberkati kita semua. Amin.